Sebelum masuk dalam penjelasan mengenai liquid church, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemikiran Petward. Pemikiran Petward ini tidak terlepas dari pemikiran Bauman mengenai modernitas yang mencair, di mana Bauman melihat bahwa pada zaman modern awal terciptanya kekakuan-kekakuan dalam kehidupan sosial, di mana ada penekanan tertentu pada norma-norma ukuran, batasan, dan kedudukan kelas, sehingga mengakibatkan masyarakat mulai terkotak-kotakan dalam kedudukan kelas, identitas, dan norma tertentu. Nah, hal ini juga mempengaruhi dalam kehidupan gerejawi. Lalu Bauman juga melihat bahwa seiring dengan perkembangannya zaman, perkembangannya peradaban, era modern awal ini kemudian bergeser dengan kondisi yang disebut Bauman sebagai modernitas yang mencair, di mana kehidupan sosial pada saat itu sudah mulai dinamis dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan dalam masyarakat. Melihat kekakuan dalam kehidupan sosial yang mempengaruhi kehidupan gerejawi sebagaimana yang dipandang oleh Bauman, Petward kemudian melihat bahwa gereja memiliki kecenderungan untuk menjadi gereja yang solid, yaitu yang fokus hanya pada pertemuan ibadah minggu saja, sehingga jemaat yang tidak hadir dianggap tidak bergereja, kemudian hanya fokus pada pembangunan fisik, kemudian juga menyamaratakan kebutuhan jemaat, kemudian juga menciptakan hierarkis beserta otoriter dalam kehidupan gerejawi, sehingga menciptakan adanya pemimpin-pemimpin di dalam gereja dan yang lainnya dianggap sebagai pengikutnya. Kemudian kekakuan ini juga dapat dilihat dari gereja yang berada dalam ketegangan di antara hubungannya dengan budaya di sekitarnya, sehingga gereja ini terkesan untuk menutup diri dan tidak terbuka dengan budaya maupun sekitarnya. Kemudian berdasarkan pemikiran Bauman mengenai modernitas yang mencair dalam kehidupan sosial, Petward kemudian memikirkan untuk bagaimana gereja juga dapat bersifat cair, dalam artian lebih dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, lebih peka dengan konteks lingkungannya, serta terbuka dengan perkembangan zaman dan budaya. Inilah yang disebut dengan liquid church. Petward mengatakan bahwa gereja tidak selamanya harus bersifat statis, tetapi gereja harus bergerak melihat setiap persoalan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Gereja tidak bisa terpaku pada sifat individualisasinya. Dengan melihat masa yang telah lalu, Petward mengatakan bahwa persoalan sosial tidak lagi menjadi tanggung jawab kolektif, melainkan persoalan sosial juga menjadi tanggung jawab gereja, di mana gereja itu harus berperan aktif untuk melihat setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Petward juga melihat bahwa liquid church dapat membantu orang Kristen untuk memberi perhatian pada hidup gereja dan misinya. Gereja bukan hanya berbicara tentang karya Roh Kudus, tetapi gereja juga berbicara mengenai budaya, sosial, dan sejarah dari masyarakatnya. Dalam ketegangan budayanya pun, Watt melihat bahwa pentingnya gereja melihat konteks multikultural. Dalam konteks multikultural, hidup gereja dihayati sebagai karya Roh Kudus, tetapi roh-roh terekspresikan dalam pengalaman kebudayaan yang menjadi energi kreatif dari manusia. Petward melihat bahwa gereja harus terus berbenah dengan memperhatikan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat yang dapat berdampak besar pada ekspresi dan kehidupan menggereja. Demikian juga dengan gereja liquid yang juga merupakan teologi budayawi yang terus berusaha untuk bergaul akrab dengan pola pikir dan tindak ekspresif yang dihidupi oleh gereja itu sendiri. Sebagai teologi, gereja liquid harus dibangun dari Injil yang diekspresikan dari budaya itu sendiri, sehingga dapat diterima dari dalam maupun dari luar gereja itu. Dalam pencarian jati dirinya, gereja justru berada dalam ruang isolasi dan tidak melihat lingkungan sosial maupun lingkungan budayanya. Melihat kenyataan yang terjadi, Petward berusaha menegaskan bahwa gereja sedang berada dalam ruang isolasi yang dipenuhi dengan egonya, sehingga ia berusaha mengkontekstualisasikan pemikirannya
tentang membangun sebuah identitas gereja yang bersifat cair ke arah modernitas yang sedang terjadi. Melalui pemikirannya, Ward mengharapkan bahwa gereja mampu membangun relasi dengan orang lain sehingga terhindar dari relasi yang bersifat problematis. Gereja yang kokoh berarti gereja yang mampu menyesuaikan diri dengan modernitas yang sedang terjadi. Gereja harus mampu merefleksikan persoalan sosial maupun budaya sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan di tengah dunia. Gereja harus mampu menghidupi ciri khas komunitas yang bersifat luas. Artinya, gereja harus dapat menjadi sebuah komunitas yang menjangkau berbagai kalangan, serta gereja mampu melihat setiap persoalan yang terjadi pada setiap kalangan tersebut. Selanjutnya masih dalam cakupan latar belakang. Ini yang pertama dengan pertanyaan mengapa liquid. Nah, kata liquid ini sendiri menggambarkan sesuatu yang dapat berubah, yang dapat mengalir dan tidak mempertahankan bentuk. Nah, Pitward dia menggunakan kata ini untuk menggambarkan gereja yang bukan statis melainkan dinamis, gereja yang mampu berada di tengah-tengah konteks keberagaman dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Nah, sifat mengalir ini dipercayai sebagai watak ilahi sekaligus budayawi manusia. Nah, seperti kuasa Roh Kudus, air hidup itu tidak terkungkung dalam gereja, tetapi dia mengalir di sekitar gereja, akhirnya meluap-luap hingga ke masyarakat yang lebih luas. Nah, konsekuensi dari kesadaran terhadap cara berpikir dan bertindak yang cair ini menciptakan identitas yang lebih terbuka dan partisipatif. Nah, sehingga gereja dihantar atau dimampukan untuk menjadi gereja yang inisiatif dalam menjalin hubungan dengan yang lain. Sikap ini penting untuk menghindari. Banyak orang Kristen yang memahami arti ataupun definisi gereja sudah fix and finish. Tetapi bagi Peter Ward, Injil tersebut harus lahir dan mengalir kembali di dalam budaya keseharian. Adapun fenomena yang melatar belakangi Liquid Church ialah Solid Church itu sendiri. Inspirasi dari Liquid Church itu sendiri adalah sebuah Alkitab yang sangat amat sederhana. Di dalam Liquid Church, sebuah sifat mengalir diimani dan dipercayai sebagai watak ilahi bahkan budayawi dari manusia itu sendiri. Dan hal tersebut didefinisikan hampir sama dengan kuasa Roh Kudus. Sama seperti air mengalir yang tetap terkurung tetapi dapat mengalir ke semua tempat. Mengalir di antara gereja. Adapun dasar pemikiran teologis yang lain ialah cinta kasih Yesus yang mengalir tidak hanya ke gedung gereja, tetapi mengalir ke gereja dan sekitar gereja. Gereja harus diyakini sebagai kekuatan sosial, budayawi, dan budaya gerejawi. Jika Injil dapat diterima dan dapat membentuk hati masyarakat, dapat dikatakan juga bahwa Injil itu dapat menjadi jalan sebuah Liquid Church diterima juga sebagai budaya. Realitas gereja hanya ditemukan di dalam Kristus sesungguhnya. Dan Kristus pun merupakan asal kebenaran dari setiap manusia. Ketika kita memilih menjadi orang Kristen, berarti kita satu kesatuan dengan Kristus itu sendiri dan bergabung di dalam gerejanya. Ada hal yang menekankan bahwa gereja dan dalam jenis apapun, cair ataupun kaku, tetap harus menemukan asalnya di dalam persatuan Kristus itu sendiri. Dalam penglihatan Paulus tentang tubuh Kristus, kesatuan tidak muncul di tempat yang sama, melainkan berasal dari kesetiaan atau hubungan yang sama dengan Kristus. Maksudnya ialah Kristus di dalam siapa kita tinggal dan yang tinggal di dalam diri kita dapat merasuki semua kehidupan dan mengelilingi dunia dengan energi dan kehadirannya.
Penggunaan ungkapan dalam Kristus oleh Paulus mengubah kita melebihi kehidupan gereja yang terikat secara institusional. Kita dapat berada di dalam Kristus ketika apa yang kita lakukan dan katakan selaras dengan kehidupannya. Kita berada di dalam Kristus ketika kita mengalami arahan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berada di dalam Kristus ketika kita beribadat dan merayakan bersama sehingga mempererat hubungan kelompok dan komunikasi. Dalam konteks modernitas cair yang lebih cair, kita dapat mengerti bahwa bagaimana individu dapat mendapatkan rasa diri dalam hubungannya dengan orang lain yang berada dalam keadaan perubahan yang konstan. Penulis buku ini pun juga berpendapat bahwa kita dapat melihat aspek-aspek yang lebih alami dalam doktrin Kristus dan doktrin Tritunggal. Dasar untuk ini terletak pada pemahaman yang meningkat tentang pengertian yang lebih cair tentang persekutuan dan hubungan komunikasi yang terjadi dalam gereja. Baik, kita masuk ke dalam karakteristik dari Solid Church. Solid Church dapat dikatakan mereka ini masih hidup dalam kekekuan mereka. Hal tersebut dikarenakan Solid Church ini mereka tertutup dan tidak bisa menyesuaikan diri mereka di tengah-tengah perkembangan zaman yang ada. Lantas, dari Pitward sendiri ada beberapa mengenai karakteristik dari Solid Church ini yang ia ungkapkan. Yang pertama, penekanan berlebihan pada pertemuan ibadah minggu. Kehadiran jemaat di dalam gereja ini dianggap menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya, jika jemaat tidak hadir dalam gereja, dalam ibadah minggu, maka dipandang belum ke gereja. Yang kedua, berfokus pada pembangunan fisik gedung gereja yang bertujuan agar kapasitas ruangan bisa menampung banyak orang. Tetapi kelemahan dari Solid Church sendiri justru sulit untuk menjangkau banyak orang karena sifat-sifat kekakuan mereka. Yang ketiga, gereja menjadi grup yang eksklusif. Terdapat 1-2 pemimpin dan juga pengikut. Artinya apa? Di sini dapat kita lihat bahwa adanya hierarki, pemisahan antara pemimpin gereja dan juga jemaat. Yang berarti jemaat sendiri tidak bisa melakukan segala sesuatu sebelum pemimpin gereja memberikan perintah atau menyuruh jemaat secara langsung untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam karakteristik Liquid Church. Liquid Church berkaitan erat dengan teologi praktis yang memiliki sifat membangun jemaat serta bersudut pandang eklesiologi yang kontekstual. Karakteristik yang pertama, memiliki relasi jemaat yang komunikatif, yang mana menandakan bahwasanya dalam Liquid Church merespon hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, merupakan suatu peristiwa yang atraktif serta imajinatif. Yang keempat, berpendekatan eklesiologi secara etnografi atau dalam aspek kebudayaan serta praktis empiris. Yang kelima, beridentitas yang terbuka, partisipatif, dan inisiatif. Di sini saya akan membahas sistem eklesia secara umum. Yesus memerintah gereja dengan firman dan roh dalam pemerintahannya. Ia mendelegasikan pelayanan gereja kepada orang-orang yang ada di gereja atau pelayan-pelayan yang ada di gereja, sehingga gereja dapat menjadi persekutuan umat yang diperkenankannya. Di dalam kehidupan gereja pada masa kini, kita mengenal dengan sistem pemerintahan gereja. Di sini saya akan membahas 3 sistem pemerintahan gereja. Yang pertama itu ialah sistem episkopal. Sistem ini meyakini bahwa Kristus adalah kepala gereja yang telah mendelegasikan kekuasaan gereja secara langsung, eksklusif, dan juga independen kepada sekelompok uskup sebagai penerus para rasul. Jemaat secara umum tidak memiliki bagian di dalam kepemimpinan gereja. Yang kedua itu sistem kongregasi. Sistem ini disebut dengan sistem independen atau bebas. Sistem ini menganggap bahwa setiap gereja lokal sebagai sistem gereja lengkap dan bersifat otonomi
Kuasa pemerintahan gereja terletak pada anggota jemaat. Majelis gereja adalah fungsional gereja setempat yang hanya memegang kekuasaan yang dipercayakan oleh jemaat setempat saja. Yang ketiga itu adalah sistem presbiterian. Sistem ini mengakui bahwa Kristus adalah sumber dari otoritas gereja. Kristus memerintah gereja dengan firman. Dalam pelaksanaan kehidupan gereja, Kristus memberikan kuasa pemerintahan ini terutama kepada gereja-gereja lokal. Namun gereja-gereja lokal tidak hanya berdiri sendiri, sebagaimana halnya pada sistem kongregasi. Gereja-gereja lokal membentuk klasis dan sinode kekuasaan. Gereja-gereja lokal juga dibatasi oleh kebersamaan dengan jemaat-jemaat yang lain dengan cara perwakilan. Gereja setempat dipilih oleh majelis setempat yang dipilih oleh jemaat atau pemerintahan gereja. Kita masuk dalam gereja liquid yang umumnya terbagi menjadi gereja sol yang umumnya bermutasi pada 3 cara sebagai warisan STIN, yakni sebagai Nilox dan sebagai komunitas nostalgia. Ini adalah cara untuk mendeskripsikan proses kompleks dan organik yang dapat diamati dari gereja-gereja Inggris di Amerika Serikat. Gereja ini sebagai komunitas nostalgik, meskipun terkait erat dengan perlindungan dan peninggalan mutasi, gereja ini lebih berkaitan dengan konsepsi diri dan bukan realitanya. Gereja ini sebagai komunitas nostalgia yang menarik bagi masa lalu yang dibayangkan. Gereja Liquid Church ini membentuk sejumlah koneksi jaringan yang berbeda. Tidak hanya akan membentuk kegiatannya, tapi juga membangun kita untuk mengekspresikan organisasi sosial dari gereja liquid ini. Yang pertama yaitu jaringan dan arus. Gereja ini sepenuhnya dipegang oleh jaringan, karena adanya sakral yang mengontrol lingkungan. Cairan ini dapat beberapa tombol dan kekerasan difusi bukanlah konsentrasinya, sehingga mengubah operasi dan hasil dalam proses produksi, pengalaman, kuasa, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu tentang gereja liquid. IT tidak begitu aneh. Yang dimaksudkan di sini IT tidak begitu aneh yaitu jaringan yang R-Lady yang akan menggunakan sebagai pola untuk perkembangan baru. Salah satunya adalah tuntunan diri adalah mulai menyadari bahwa gereja liquid tidak benar-benar mengancam atau aneh. Selanjutnya yaitu network example atau kelompok orang tua atau TORS. Ini merupakan gereja-gereja yang mengadakan lives, yaitu mengadakan ibadah mingguan orang tua, orang muda, anak-anak, dan anak-anak balita yang disebut dengan TORS itu sendiri. Nah, mayoritas dari mereka adalah orang-orang Kristen, meskipun dari semua mereka itu menghadiri gereja Anglikan di tempat kelompok mereka bergabung. Meskipun demikian, mereka tidak sepenuhnya akan mempelajari tentang Alkitabiah dan lagu-lagu, tetapi kebanyakan mereka menghabiskan waktunya untuk minum kopi, mengobrol, dan menjaga anak-anak mereka itu sendiri. Karena bagi mereka, kelompok-kelompok ini merupakan sumber dukungan bersama, kontak, dan persahabatan. Oleh karena itu, mereka hendaknya dianggap sebagai bagian dari apa artinya menjadi gereja. Yang kemudian adalah konteks di mana gereja yang kukuh mendominasi. Kita sudah mengetahui bahwa sesuatu budaya Kristen yang lebih mengalir, kita dapat belajar sejumlah pelajaran dari apa yang terjadi, dan pelajaran-pelajaran ini membimbing kita menuju gereja yang lebih cair, meliputi pentingnya hubungan, komposisi produksi keagamaan, kemungkinan agama aliran, komunitas cair yang tidak dapat dikendalikan oleh para pemimpin gereja, dan yang terakhir adalah sebuah gereja cair akan memiliki tubuh yang lemah lembut.